Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Catatan Akhir Pekan TVmu. Masih bersama saya Rizky Nurul Ilmi dan ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Dan kita masih juga membahas mengenai ucapan selamat perayaan kepada agama selain Islam. Nah, tadi juga Prof sudah sampaikan bagaimana toleransi yang baik antar umat beragama. Prof Dadang, ada yang menarik nih gitu kan di kehidupan sehari-hari juga dan pengalaman pribadi gitu, pernah mengalami begitu ya, bagaimana mengenai ucapan selamat Natal ini, dan sebetulnya bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan, bagaimana yang harus kita sikapi ketika kita berdebat begitu, atau misalnya membahas mengenai hal ini dengan teman kita atau dengan rekan kita begitu, mengenai ucapan ini Prof. Bagaimana yang harus kita sikapi dan memberikan pemahaman gitu kepada kedua antar obrolan ini, Prof. Ya, jadi begini, mungkin kalau kita melihat pada sejarah, Gajah Mada itu kan sering berkunjung ke pemuka agama lain untuk berdiskusi mengenai bagaimana yang baik, umpamanya tentang sesuatu. Pernah ke katedral, ke gereja Katolik, ke gereja Protestan, dengan orang Abangan juga, gereja masing melahirkan sebuah organisasi Muhammadiyah yang menurut saya organisasi yang betul-betul moderat dan bagus, yang kita lihat dalam dalam ideologi Muhammadiyah, dalam kaidah, dalam mukadimah anggaran dasar itu disebutkan juga dalam pedoman hidup Islamnya warga Muhammadiyah tentang adab bertetangga. Sebagai seorang Islam itu disebutkan kita harus berbuat baik pada tetangga kita, walaupun tetangga kita berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku bangsa, dan kita boleh saling memberi makanan dengan mereka dan boleh saling berkunjung dengan mereka. Itu dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Termasuk dalam Tanfidz keputusan Muktamar Muhammadiyah 1 Abad, itu disebutkan juga tentang bahwa kita ini adalah umat yang moderat, umat yang wasaton, umat yang tidak memusuhi orang lain. Kita ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya, relasi sebanyak-banyaknya, tidak kita mencari musuh. Jadi dakwah kita itu dakwah dalam rangka merangkul, dakwah dalam arti memperlihatkan diri, isyhadu bi anna muslimin, lihatlah aku ini orang muslim. Isyhadu bi anna Muhammadin, lihatlah aku ini orang Muhammadiyah yang kerjaannya menolong orang. Ya, kita kan mendirikan sekolah tanpa memandang agama, ya. Siapapun boleh yang di Kupang, kita membuat rumah sakit, silakan siapapun boleh. Kemarin zaman Covid kita memberikan pertolongan siapapun juga tanpa memandang agama. Itu yang disebut rahmatan lil alamin. Nah, pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau ada perdebatan itu tidak ada gunanya, akan lama, akan memakan waktu dan kesempatan kita untuk berbuat baik. Ya. Kalau menurut saya ya mau ucapkan silahkan, mau tidak silahkan. Mungkin kalau orang-orang yang berkepentingan bisnis mau mengucapkan untuk kepentingan ya silahkan. Kalau tidak berkepentingan kenapa harus mengucapkan? Ya? Nah, ya biasa-biasa aja gitu, seperti kita kan tidak ada berkepentingan apa-apa. Nah, tapi kita hubungan dengan mereka selalu baik, selalu dijaga. Jangan sampai kita intoleran, ya, memusuhi, merusak kepunyaan mereka, mengajak berkelahi pada mereka, itu tidak baik. Nah, kita berbuat baik saja, tidak dihalangi dalam paham itu, ya. Itu Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang non-muslim selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusirmu di tempat tinggal. Itu, Neng, ya. Masya Allah. Prof, terima kasih atas penjelasannya nih. Dan kita sudah di penghujung acara. Prof, boleh menyampaikan pesan kepada para pemirsa TVmu, bagaimana seharusnya kita menjadi teladan yang baik gitu. Tidak hanya membahas tadi mengenai ucapan selamat kepada perayaan non-muslim begitu, Prof, kepada para pemirsa, silahkan.
Ya, saya kira kita ini sebagai orang-orang Muslim yang punya pedoman Al-Quran dan Sunnah, marilah kita pedoman Al-Quran Sunnah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita kan perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman seperti sekarang. Janganlah kita disibukkan dengan hal yang sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan kita, bagi keberagamaan kita, bagi kehidupan kita bermasyarakat. Lindungilah mereka yang lemah, kasih sayanglah kepada siapapun juga, sebagaimana Allah memberikan kasih sayang kepada siapapun. Dan kita jangan terlalu khawatir dengan apa yang dijadikan angan-angan kita, karena itu adalah sesuatu yang akan memberikan perangkap yang tidak baik kepada angan-angan kita. Oleh karena itu, menurut saya dalam hal seperti ini ya berjalanlah sebagaimana biasa, sebab tidak usah menjadi keadaan yang rutin ya. Setiap bulan Desember selalu ramai akan hal itu ya. Dan sebagaimana kita tidak diharapkan kan mereka ikut sholat Id bersama kita, sama mereka pun mungkin tidak berharap. Dan overacting sampai ada yang ikut kebaktian, ada yang ikut itu gereja masuk. Ya kita tidak usah, mereka pun ada di dalamnya itu juga ada polemik antara yang membolehkan orang lain ikut dan yang tidak membolehkan. Itu berhati-hatilah. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai bagaimana yang seharusnya kita lakukan untuk bertoleransi beragama, khususnya di penghujung tahun baru begitu. Dan tentunya kita juga sebagai umat Islam, sebagai Muslim beragama juga, dan kita harus bisa bertoleransi antar umat beragama, bermasyarakat di berbangsa dan bernegara di Indonesia ini ya Prof. Prof, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya di tema pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya pemirsa, dan tetaplah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU di setiap pekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.